Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan gue Andri Turis Power Upload Cocok saling yang pasti bakal mereaksi video yang amazing. Gimana kabar? Saya selalu yang pastinya diwali dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan buat semua yang baru aja bergabung dan baru aja melihat channel gue ini, jangan lupa langsung disabret ya. Dimatikan tombol loncengnya ya. Hit the bell notification ya, pakai bahasa Inggris. Oke. Dan untuk kesempatan kali ini sangat luar biasa banget, gue bakal mereaction maksudnya ya. Dan kita sambil belajar juga ini tentang permasalahan, bukan tentang permasalahan ya, tentang sejarah yang namanya Wali Songo. Dan konon katanya ini Wali Songo ini ada yang berasal dari Aceh. Penasaran kan? Yuk kita reaction bareng aja, kita mulai. 1, 2, 3. Nah ini dia. Dan ini wow. Dan ini salah satu video rekomendasi dari Mualim TV ya, channel Mualim TV. Ya, Masya Allah. Ini banyak banget soalnya yang request banyak banget ya. Dan hampura pisan ini baru sempet ya. Masya Allah, Masjid Baitur Rahman ini cita-cita. Pengen banget ke sana ini. Subhanallah, indah banget ya. Ini gambar gini aja gue ngeliat Masjid Baitur Rahman tuh langsung merinding gitu, karena emang cita-cita gue banget. Masya Allah. Bumi Aceh sangat terkenal dengan bumi para aulia. Dari anak-anak sampai artis seperti Rafli pun senantiasa mendendangkan keutamaan bumi Seram di Mekah ini sebagai tanah para wali yang diberkahi. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Allahu Akbar. Aceh. Namun tidak banyak di antara orang-orang Jawa sendiri yang tahu tentang sejarah siapa sih dan di mana asal-usul para wali Songo yang mereka bangga-banggakan, yang ternyata 6 dari mereka itu berdarah seram di Mekah. Masya Allah. 6 dari mereka itu berdarah serambi Mekah, berdarah Aceh. Merinding serius ya. Berarti 6 dari Wali Songo yang kita kenal ya, itu berdarah dari Aceh. Seram di Mekah. Walaupun sekarang mereka melihat dan menilai Aceh garis merah yang terserah mereka, yang jelas kalau bukan dengan adanya peran 6 putra Aceh itu, mungkin mereka masih sembah patung dan lainnya. Masya Allah. Toleransi ya, tetap kita jalankan toleransi. Yang dapat menyebutkan nama-nama para wali yang telah berperan mengembangkan Islam sehingga menjadikan Aceh sebagai bangsa maju dan besar, sehingga menjadi pelopor dalam dakwah Islamiyah di mana-mana. Ironisnya, wait sebentar ya. Ini adalah menjadi salah satu gue kenapa sering banget ya gue reaction yang namanya Aceh, walaupun buat gue pribadi itu kecil ya, Aceh itu kecil, tapi walaupun berada di ujung Sumatera, tapi menurut gue ini sangat luar biasa banget dan banyak sejarah-sejarah yang harus kita ketahui ya, yang harus kita ketahui gitu kan. Karena salah satunya yang gue tahu ya, Aceh itu menjadi Nanggro sama aja sih ya, bangsa atau kerajaan Islam pertama yang kerajaan Samudra Pasai. Bener nggak? Ya kan? Belum lama tuh gue pernah reaction, dan ini makanya ini salah satu alasan gue ini. Aduh ya Allah, ini Aceh sangat luar biasa gitu. Ada di antara aulia 6 yang berasal dari tanah Aceh, namun tidak dikenal oleh bangsa Jawa. Walaupun sangat terkenal di tanah Jawa, kenapa demikian? Berikut kita simak bersama. Allahu Akbar. Dan sejujurnya gue sendiri ya, selaku orang Sunda ya, Jawa ya, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, ada Jawa Timur ya. Gue sendiri selaku orang pribumi Jawa Barat itu belum mengetahui, dan ini sekarang baru mengetahui, dan ini salah satu pelajaran yang sangat berharga. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah.
Allahu Akbar. Ini aduh melayang pokoknya. Misalnya Wali Sembilan atau Aulia Sikureng yang di tanah Jawa sangat terkenal dengan sebutan Wali Songo. Yap, Mereka adalah Wali para Songo. tokoh penggerak Islamiyah di Nusantara ini yang telah berperan aktif dalam pendirian Kerajaan Demak. Ya, Sebagai kerajaan Islam pertama yang telah mengakhiri riwayat kegemilangan Kerajaan Jawa Hindu Majapahit, simbol kemegahan masyarakat Hindu Jawa. Di samping itu mereka juga telah mendirikan kerajaan Islam dari Patani, Champa, Kelantan, Brunei, Sulu, Mindanao, Patani itu di daerah Filipina apa? Pontianak, Thailand, Banten, Filipina ya? Makassar, sampai Maluku dan Fak-Fak, Papua. Masya Allah. Namun tidak banyak yang mengetahui dari manakah asal para aulia ini dan di manakah pusat gerakan mereka dalam mengislamisasikan Nusantara. Wow. Subhanallah. Ini sejarah loh, benar-benar sejarah yang harus kita ketahui loh. Sampai sekarang banyak para peneliti baik yang muslim dan non-muslim berbeda pendapat tentang asal-usul mereka. Ada yang menyatakan mereka berasal dari negeri Cina, Turki, Bukhara atau Rusia, dan lain-lainnya, sehingga menimbulkan kekeliruan sejarah yang berdampak buruk pada kebenaran sejarah Islam yang sepatutnya menjadi teladan dan pengajaran generasi masa kini. Maka, untuk meluruskan kekeliruan tersebut, diperlukan sebuah penelitian menyeluruh terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan sejarah para wali ini. Nah, makanya kan disebutkan barusan ini banyak kekeliruan, kekeliruan di antara para para sejarawan mungkin ya. Dan akhirnya diluruskan. Artinya, ya di sini garis besar artinya sejarah ini itu nggak main-main gitu kan. Wali Songo atau Wali Sembilan ya, atau Wali Salapan ya, kalau di orang Sunda bilang Wali Salapan ya. Dikatakan 6 dari Wali Sembilan itu berdarah dari Aceh ya, atau dari Nangro Aceh Darussalam. Dan akhirnya para peneliti ini benar-benar meneliti dari yang muslim baik non muslim ataupun yang non muslim. Artinya kan sekali lagi gue bilang ini bukan main-main alias bukan kaleng-kaleng. Masya Allah. Luar biasa bener memang. Allahu Akbar. Seorang di antara anak Pasai itu ialah Falatehan atau Fatahillah atau bernama juga Syarif Hidayatullah. Datang ke Jawa sebab negarinya diserang Portugis pada tahun 1521. Mulanya menjadi panglima perang dari kerajaan Islam Demak untuk menaklukkan Jawa Barat, kerajaan Galuh dan Pajajaran, dan akhirnya menjadi pendiri dari kerajaan Galuh dan Pajajaran. Itu kerajaan gue itu. Pada dua kerajaan Islam sesudah Demak, yaitu Bantam dan Cirebon. Next, Raja Negeri Champa itu beranak 2 orang perempuan. Yang tertua bernama Darawati, diambil istri oleh Angkawijaya Raja Majapahit. Itulah yang lebih terkenal dengan sebutan Puteri Champa itu. Dan anak perempuannya yang seorang lagi kawin pula dengan seorang penyair Islam dari tanah Arab. Maka mendapatlah putera Raden Rahmat. Masya Allah, merinding. Kalau benar bahwa Champa itu bukan yang di Anan Indochina, tetapi di Aceh, yaitu negeri Jempa, sudah tidak dapat dielak lagi bahwasanya Raden Rahmat adalah keturunan Arab datang dari Aceh. Masya Allah. Dikirimlah Raden Rahmat itu oleh nenek Raja Champa atau Jempa ke tanah Jawa dan singgah 2 bulan di Palembang. Lalu diajak Arya Damar atau Adipati Majapahit untuk memeluk Islam. Arya Damar memeluk Islam dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian Raden Rahmat meneruskan perjalanan ke Jawa. Raden Rahmat.
Kalau Allahu merujuk Akbar. kepada pendapat para pengarang tersebut di atas serta beberapa tulisan lepas lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa 6 orang dari 9 wali atau wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa berasal dari Aceh. Masya Allah. Beliau-beliau itu adalah Maulana Malik Ibrahim, Malik Masya Allah. Ishak atau Maulana Malik Ibrahim, ya. Maulana Malik Ibrahim, Malik Sunan Ishak, Giri, Ali Sunan Giri, Rahmatullah atau Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Masya Mahmud Allah. Ibrahim atau Sunan Allahu Bonang, Akbar. Masai Munad atau Masya Sunan Allah. Derajat, dan Syarif Hidayatullah, Fatahillah Allahu atau Akbar. Sunan Gunung Jati. Subhanallah. Allahu Akbar. Wallahi wabillah, ini gue langsung merinding. Allahu Akbar. Gue gak bisa ngomong. Serius deh, ini langsung gimana ya, ternyata gitu ya. Memang sejujurnya gitu ya, sejujurnya walaupun gue hanya mencintai waktu itu ya, posisinya gue hanya mencintai, gue sayang banget, gue cinta banget yang namanya Aceh karena dari cerita keluarga ya, karena belum mengetahui yang namanya sejarah Aceh. Dan mungkin dengan gue reaction seperti ini, membuat video YouTube seperti ini, mereaction video Aceh itu dan lain sebagainya, itu mulai terkuak dan ternyata Aceh itu seperti ini, dan akhirnya Wali Songo yang terkenal itu adalah 6 dari Wali Songo itu darah dari tanah Rencong. Masya Allah. Jujurnya orang kenapa bahasa Sunda? Ya jujur ya, ini di luar dugaan loh, serius loh. Pantesan aja tadi di awal itu banyak peneliti ya, baik dari muslim baik non muslim yang meneliti. Nah, balik lagi ya. Dan akhirnya ya ini hasilnya. Subhanallah. Masuknya Islam ke Jawa adalah karena usaha juru dakwah dari Pasai, dari 9 wali atau wali songo yang menyebarkan Islam di Jawa pada abad ke-14, 15, dan 16 Masehi. 6 wali berasal dari Samudera, Pasai, Aceh. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Jika layang-layang Allahu putus di Akbar. tangan, pasti ia akan mengikuti arah angin yang berlalu, namun akhirnya akan jatuh ke bumi karena ia berasal di bumi. Begitu pula dengan persembunyian sejarah Aceh, lama-lama akan nampak sendiri. Kebohongan benar. tidak selalu membawa kita akan Benar. kemenangan, tapi Benar. kebenaran akan Benar. selalu menang. Benar, setuju. Saya Setuju. Al-Nadia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ya. Allahu Akbar. Ini serius. 6 ya, bayangin aja, 6 ya. Itu sampai ke Sunan Gunung Jati. Dan di awalnya itu dari Raden Rahmat. Masya Allah. Serius deh. Allahu Akbar. Ini aduh. Ini bener ya. Gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, dan ini ternyata ya memang seperti ini keadaannya ya. Faktanya memang seperti ini, dan ya mungkin di luar sana teman-teman ada yang menerima, ada yang tidak, itu hak kalian gitu kan. Tetapi gue secara pribadi ini sangat menghormati dan sangat menghargai yang namanya sejarah gitu kan. Yang namanya sejarah, sangat menghormati banget ya. Karena setiap kali ada sejarah pasti ada kejadian. Setiap kali ada kejadian pasti akan ada yang namanya sejarah. Ya makanya tadi admin Mualim TV bilang ya kan, inilah mungkin kalau gue ambil gini, inilah saatnya sejarah-sejarah yang selama ini ditutup-tutupi ya akan terkuak gitu kan. Karena kita tidak mungkin akan hidup tenang dan hidup damai dalam kebohongan gitu kan. Benar nggak? Ya karena kalau kita selalu hidup dalam kebohongan ya pasti akan berbohong terus gitu kan. Ya mungkin inilah saatnya gitu kan. Inilah saatnya, dan aduh banyak banget ya, udah deh. Allahu Akbar, subhanallah deh, keren ya. Doain deh biar bisa ke Aceh ya.
biar bisa ke Aceh, serius ya, ke Aceh bukan ini itu bukan untuk main, pengen ziarah ya, ziarah ke makam-makam para aulia yang ada di Aceh ya. Ya mungkin teman-teman kalau misalkan gua secara pribadi ada umur, punya rezeki banyak gitu kan, ada yang mau gitu kan, ada yang mau apa namanya, menerima gue gitu datang ke Aceh ke sana dan mengantar gue untuk berziarah kemana-mana, ibaratnya di tour guide lah gitu kan. Ya alhamdulillah banget gitu kan. Subhanallah gitu kan. Nanti dibawain kopi khas Bogor, Liong Bulan ya, kita tukar kopi di sana. Nah, kopi Aceh sama kopi Bogor kita tukar-tukeran. Oke deh, makasih banget buat semuanya udah ikutin perjalanan dari awal sampai akhir, dan buat lo semua sekali lagi ya, thank you dan gue harus pamit dari rumah kalian semua. Amigos para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.